Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli gula di Pasar Banjar, makan bersama dengan Mas Pacar. Saya Sofia Laila Abu Bakar dari Universitas Islam Makassar dengan NIM 200810140008. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson. Nah, yang pertama, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Istilah pertumbuhan seringkali dikaitkan dengan istilah perkembangan. Mengapa? Karena keduanya memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Istilah pertumbuhan yaitu suatu proses perubahan yang terjadi secara kuantitatif, mencakup pertambahan struktur, organ, sel, maupun pertambahan berat badan, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan merupakan konsep yang memiliki perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang mencakup aspek mental dan psikologis. Nah, bagaimana teori perkembangan menurut Erik Erikson? Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersama dengan Sigmund Freud, Erikson mendapat posisi penting dalam psikologi. Hal ini dikarenakan ia menjelaskan tahapan perkembangan manusia mulai dari lahir hingga lanjut usia, dan satu hal yang tidak dilakukan oleh Freud tersebut. Selain itu, karena Freud lebih banyak berbicara dalam wilayah ketidaksadaran manusia, teori Erikson yang membawa aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya dianggap lebih realistis. Mengapa teori Erik Erikson dikatakan sangat selektif? Karena yang pertama, teorinya sangat representatif dikarenakan memiliki kaitan satu hubungan dengan ego yang merupakan salah satu aspek yang mendekati kepribadian manusia. Yang kedua, menekankan pada pentingnya perubahan yang terjadi pada setiap tahap perkembangan dalam lingkaran kehidupan. Yang ketiga, menggambarkan secara eksplisit mengenai usahanya dalam menggabungkan pengertian klinik dengan sosial dan latar belakang yang dapat memberikan kekuatan atau kemajuan dalam perkembangan kepribadian di dalam sebuah lingkungan. Erikson dalam teorinya mengatakan melalui sebuah rangkaian kata, yaitu yang pertama, pada dasarnya setiap perkembangan dalam kepribadian manusia memiliki keserasian dari tahap-tahap yang telah ditetapkan sehingga pertumbuhan pada tiap individu dapat dilihat atau dibaca untuk mendorong, mengetahui, dan untuk saling mempengaruhi dalam radius sosial yang lebih luas. Kedua, masyarakat pada prinsipnya juga merupakan salah satu unsur untuk memelihara saat setiap individu yang baru memasuki lingkungan tersebut guna berinteraksi dan berusaha menjaga serta untuk mendorong secara tepat berdasarkan dari perpindahan di dalam tahap-tahapan yang ada. Dalam bukunya yang berjudul Childhood and Society pada tahun 1963, Erikson membuat sebuah bagan untuk mengurutkan 8 tahap secara terpisah mengenai perkembangan ego dalam psikososial yang biasa kita kenal dengan istilah 8 tahap perkembangan manusia. Erikson berdalil bahwa setiap tahap menghasilkan epigenetik. Epigenetik berasal dari dua suku kata, yaitu epi artinya upon atau sesuatu yang sedang berlangsung, dan genetik yang berarti emergence atau kemunculan. Ada 8 tahap atau fase perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson yang memiliki ciri utama di setiap tahapannya adalah di satu pihak bersifat biologis dan di lain pihak bersifat sosial, yang berjalan melalui krisis di antara dua polaritas. Adapun tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erik Erikson adalah sebagai berikut. Dalam development stage, yaitu invasi 0-1 tahun, early childhood 1-3 tahun, preschool age 4-5 tahun, school age 6-11 tahun, adolescence 12-10 tahun, young adulthood 21-40 tahun, adulthood 41-65 tahun, senescence lebih dari 65 tahun, dengan basic components itu trust versus mistrust, autonomy versus shame, doubt, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus identity confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, ego integrity versus despair. Nah, yang pertama, trust versus mistrust atau kepercayaan versus kecurigaan. Pada masa bayi atau infansi ditandai dengan adanya kecenderungan trust-mistrust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya.
dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing dia tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, kadang-kadang bayi menangis bila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Ia bukan saja tidak percaya kepada orang-orang yang asing, tetapi juga kepada benda-benda asing, tempat asing, suara asing, perlakuan asing, dan sebagainya. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Masa kanak-kanak awal atau early childhood ini ditandai dengan kecenderungan autonomy shame. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya, tetapi di pihak lain dia telah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Pada masa prasekolah atau preschool age ditandai adanya kecenderungan inisiatif guilty. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Nah, kegagalan tersebutlah yang menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah. Dan untuk sementara waktu, dia tidak mau berinisiatif atau tidak mau berbuat. Yang keempat, kerajinan versus inferioritas. Pada masa sekolah atau school age ditandai dengan adanya kecenderungan industri inferiority sebagai kelanjutan dari perkembangan tahapan sebelumnya. Pada masa ini, anak-anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar, tetapi di pihak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang-kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan bahkan kegagalan. Hambatan-hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak tersebut merasa rendah diri. Yang kelima, identitas dan kekacauan identitas. Tahapan kelima merupakan tahap adolesen atau remaja yang dimulai pada saat masa pubertas dan berakhir pada usia 18-20 tahun. Masa remaja ini ditandai dengan adanya kecenderungan identitas dan kekacauan identitas sebagai persiapan ke arah kedewasaan, didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Dia berusaha untuk memperlihatkan identitas diri dan ciri-ciri khas dari dirinya sendiri. Nah, yang keenam itu keintiman dan isolasi. Tahapan pertama hingga tahapan kelima sudah dilalui oleh anak tersebut, maka setiap individu akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal yang dimana usianya sekitar 20-30 tahun. Masa dewasa awal ditandai dengan adanya kecenderungan intimasi dan isolasi. Kalau pada masa sebelumnya, individu tersebut memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya. Namun, pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar, mereka sudah mulai selektif, dia membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Jadi, pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu dan kurang akrab atau renggang dengan orang yang lainnya. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Pada masa dewasa ini berada pada posisi ketujuh dan ditempati oleh orang-orang yang berusia sekitar 30-60 tahun. Masa dewasa ini ditandai dengan adanya kecenderungan generativitas dan stagnasi. Sesuai dengan namanya, masa dewasa pada tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak, sehingga perkembangan individunya sangat pesat. Meskipun pengetahuan dan kecakapan individu sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat menguasai segala macam ilmu dan kecakapan, sehingga tetap pengetahuan dan kecakapannya terbatas. Untuk itu mengerjakan atau mencapai hal tertentu yang mengalami sedikit hambatan. Yang ke-8 atau yang terakhir itu integritas versus keputusasaan. Pada tahap terakhir ini diduduki oleh usia senja, di mana rentang umurnya itu 60-65 tahun ke atas. Pada masa hari tua ini ditandai dengan adanya kecenderungan ego, integritas, dan keputusasaan.
Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan dialaminya telah menjadi hak miliknya. Pribadi yang telah mapan di satu pihak digoyahkan oleh usianya yang mendekati tahap akhir. Mungkin ia masih memiliki beberapa keinginan atau tujuan yang akan dicapainya, tetapi karena faktor usia, hal itu sedikit sekali memungkinkan untuk dicapai. Dalam situasi ini, individu merasa putus asa. Dorongan untuk terus berprestasi masih ada, tetapi pengikisan kemampuan karena usia seringkali mematahkan dorongan tersebut, sehingga keputusasaan acap kali menghantuinya. Nah, itu tadi penjelasan tentang mengenai teori Erik Erikson dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.